sistem tata surya. Kenapa itu terjadi? Karena terdapat perbedaan titik beku masing-masing unsur. Unsur refraktori yaitu unsur-unsur dengan titik beku yang tinggi. Sebagai contoh adalah unsur Fe dan Ni. Dan akan mengalami kondensasi dari keadaan gas pada temperatur yang sangat tinggi. Kemudian ada unsur-unsur volatile atau volatil. Unsur atau senyawa-senyawa yang memiliki titik beku rendah. Jika tadi adalah titik bekunya sangat tinggi, maka di sini adalah titik bekunya rendah, yaitu antara lain hidrogen, H2O, dan sebagainya. Unsur volatil ini akan tetap dalam keadaan gas pada temperatur yang sangat rendah. Sudah jelas ya? Ini apa yang menyebabkan kondensasi tadi, seperti planetesimal, apa itu berupa gas, berupa mungkin unsur-unsur volatil ada di dalamnya. Semuanya masih dalam bentuk belum padat. Dan setelah mengalami diferensiasi kimia, maka yang pada temperatur yang tinggi kemudian menjadi rendah dan seterusnya, maka ada yang memadat, tetapi selain di lain itu ada yang masih berupa gas, ada yang berupa cair dan seterusnya. Jadi masih ada campuran. Nah, sekarang kita berbicara sistem tata surya. Nah, ini adalah sistem tata surya. Jadi ada matahari yang sangat besar dibandingkan bumi. Nah, ini adalah bumi kita. Kursor saya kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi ini adalah bumi, hanya sekian ini ukurannya. Kemudian, jadi ini ada yang disebut planet dalam, Merkuri, Venus, bumi, dan Mars. Kemudian di luar keempat planet tersebut ada yang disebut planet luar. Jadi biasanya diameternya sangat besar, namun densitinya sangat rendah. Sedangkan di sini densitinya sangat besar. Ini yang planet dalam dan planet luar. Kemudian kalau kita bandingkan dengan matahari, ya ini kita yakini saja bahwa ini semua berasal dari matahari. Semakin jauh dari matahari, temperaturnya semakin dingin. Dan bumi kita ini di dalam sistem tata surya kita, bumi adalah satu-satunya tempat buat kehidupan kita. Nah, oleh karena itu masalah kependudukan itu juga menjadi masalah. Jika saat ini sudah 9 miliar, nanti kalau ada ledakan lagi jumlah penduduk, tentu saja untuk makan, ini kan akan jadi berebut akhirnya. Ya, ada perimbangan ya tentang luas bumi yang sangat sempit ini di sini kalau kita lihat dari dibandingkan matahari, tapi kita tidak mungkin hidup di matahari. Kok matahari, kita hidup di Venus saja susah, apalagi di Mars itu juga sangat susah. Nah, apalagi di luar sistem tata surya. Jadi di dalam sistem galaksi mestinya kita akan menjumpai
semacam bumi juga. Nah, itu ada penduduknya atau tidak, itu saat ini masih di dalam perdebatan. Ada yang yakin bahwa manusia angkasa luar itu ada yang bilang tidak, dan seterusnya. Nah, ini ada tampak garis ini ya yang tegak. Ini adalah sumbu putar dari planet-planet ini. Jadi ini ada yang agak rebah, dan ini rebah, dan ini agak miring. Ini semuanya adalah sumbu dari perputaran dari planet tersebut. Dan bumi juga memiliki sumbu yang miring. Berbeda dengan Venus yang tegak. Ya. Semua ini diakibatkan peristiwa kejadian dari planet-planet ini sebagai bagian dari matahari. Nah, ini adalah planet bumi. Anda lihat dari citra satelit, planet bumi juga bulat semacam ini. Karena dia berputar tadi ya, berputar lewat sumbunya, memang agak oblik gitu. Nah, di sini kita sebut sebagai kutub sumbu perputaran bumi tersebut. Nah, akibat perputaran pada kutubnya, dari kutub ini, sumbu lewat kutub ini, maka ada pembubungan pada ekuator. Ini selisihnya berapa kilometer itu? Antara 25 sampai 50 kilometer. Selisih jari-jari bumi. Nah, secara rata-rata jari-jari bumi itu adalah 6.350 kilometer. Nah, karena perputaran tadi sebetulnya kan ada pembubungan di daerah ekuator. Ya. Mestinya ini tampak akan apa? Jadi kalau kita lihat potongan ini kan ini kelihatan bulat, kelihatannya sama saja. Sebenarnya dia seharusnya dia lebih panjang di ekuator daripada di kutub dengan selisih tadi 50 km. Nah, ini secara matematis 50 km ini kan tidak ada artinya dibanding 6.350 km. Hanya kurang lebih 0,008% atau 8 per mil. Nah, jadi tidak signifikan. Oleh karena itu kenampakannya masih bulat. Nah, ini di sini tampak dibelah ya, artinya dibuat sayatan semacam ini supaya kelihatan bagian dalamnya. Nah, bagian dalam bumi ini disebut sebagai inner core atau inti bagian dalam, inti bagian luar, kemudian di sini yang ini disebut mantel. Sedangkan di sini merupakan litosfer yang tersusun oleh kerak, dan yang biru muda ini bagian transisi antara kerak dan mantel. Jadi ini mantel bagian atas. Jadi kurang lebih demikian keterangannya. Baik, saya lanjutkan. Nah, gelombang seismik untuk mengetahui bagian dalam bumi. Jadi jelas kita tidak mungkin memasuki bumi sampai kedalaman ini ya. Ini saja sudah mencapai berapa? Sekitar 700 km. Jadi tidak mungkin kita masuk karena sumur yang terdalam pun
Seingat saya itu di Siberia sedalam 22 km, dan itu pun panasnya sudah tidak mungkin menggunakan peralatan yang anti panas yang ada di permukaan bumi. Jadi sudah tidak mampu kita memasukinya. Oleh karena itu kita memerlukan gelombang seismik atau gelombang gempa untuk mengetahui bagian dalam bumi. Nah, ini kita mengetahui bahwa gelombang gempa itu terdiri dari longitudinal wave dan transversal wave. Nah, gelombang longitudinal wave ini mampu melewati segala medium. Dia lewat medium padat, medium cair, maupun medium gas. Sedangkan yang gelombang transversal itu hanya mampu melewati benda padat saja. Karena itu di sini digambarkan trajektori dari gelombang longitudinal adalah semacam ini. Ya. Kemudian di sini mengalami refraksi, kemudian dia muncul lagi di sana. Ini juga demikian, masuk ke sini, di sini refracted, dan ini refracted, dan muncul. Jadi ada suatu wilayah di mana tidak dijumpai sinyal dari gelombang seismik yang dilontarkan dari hiposentrum tersebut. Ini disebut sebagai shadow zone. Nah, kemudian untuk gelombang transversal ternyata mulai dari ini ya, kalau kita tarik sudutnya itu kan lengkung kan, kita tarik ke sini sudutnya kurang lebih 103 derajat. Jadi mulai 103 derajat sampai dengan 103 derajat dari sebelah sini, ini disebut sebagai shadow zone karena tidak menjumpai rekaman gelombang transversal atau secondary wave. Nah, dengan diketahuinya ada shadow zone yang ada di sini, maka bisa ditafsirkan bagian dalam bumi. Jadi di sini ini pasti cairan yang mengisinya. Ya. Jadi ekstrem memang. Kita buat aja ini, oh ini cair, sehingga dia hanya memberikan gelombang yang terjauh itu adalah 103 derajat. Jadi kalau kita hitung begini, ini 103 derajat. Baik, saya lanjutkan. Jadi dari sinilah kita bisa menduga bagian dalam bumi. Nah, bagian bumi itu di sini disebut sebagai inner core, outer core, mantel, litosfer, astenosfer, kemudian ditutup oleh hidrosfer dan atmosfer. Nah, ini adalah di sebelah kanan ini adalah grafik dari perjalanan gelombang transversal atau S-wave atau secondary wave. Dia berhenti, kalau kita buat profilnya, dia berhenti pada kurang lebih 2.800 km kedalamannya. Demikian juga di dalam trajektori gelombang longitudinal ada penurunan kecepatan dari kurang lebih 13 kilometer per sekon, lebih dari 13, 7 kilometer per
detik. Nah, ini tentu saja ada inner core yang lebih lunak dibanding outer core. Jadi inner core-nya ini lebih kuat, artinya lebih padat dibanding outer core-nya. Yaitu tadi yang disebut di sini sebagai cairan, karena ini cairan sehingga gelombang es tidak mampu menembus inner core juga karena sudah terhalang oleh outer core. Namun dari P-waves ini bisa kita lihat gelombangnya, rekaman gelombangnya. Dan ini adalah jari-jari bumi kurang lebih 6.350 kilometer. Baik, ini saya lanjutkan. Nah, ini sebenarnya ada pembagian yang tadi mesosfer, astenosfer, litosfer ini sebetulnya menurut fisika ya. Secara fisika ini kita lihat ada seperti ini. Jadi di sini solid, kemudian di sini fluid, di sini solid. Sedangkan secara kimiawi ini kita sebut inner core, outer core, lower astenosfer bagi ada transition zone dan upper mantle. Upper mantle itu terpisah yang mendekati atau berada di bawah crust. Geologi mempelajari sampai ya maksimum di batas crust dan upper mantle. Upper mantle pun jarang sekali. Nah, geofisika dia mampu menembus sampai dengan inner core. Kalau geofisika eksplorasi untuk perminyakan dan sebagainya itu hanya mampu 2 km saja. Jadi ini perbedaan antara di sini seismik untuk seismologi ya, itu sampai dengan inner core. Kemudian ada seismik, pada umumnya dikatakan seismik pantul, yaitu yang dipantulkan saja dari dalam crust ini hanya sedalam kurang lebih 2 km misalkan. Namun bagaimana tebal crust ini di sesungguhnya, yaitu tebalnya kurang lebih sampai dengan 40 km. Sedangkan yang ini dibagi ada yang tipis, crust itu, yang kita sebut sebagai oceanic crust. Sedangkan yang tebal ini adalah continental crust. Nah, di sini di sebelah kanan ini ada litosfer yang warnanya ini abu-abu ini ya. Nah, kalau di sini ada yang disebut oceanic litosfer dan continental litosfer. Nanti saja ini ini hanya pengenalan saja. Nah, karena bumi kita ini berputar, otomatis ya pasti ada di sini padat, di sini cair, kemudian di dalamnya padat. Pasti ada akselerasi yang berbeda. Dan itulah yang menimbulkan bumi kita memiliki medan magnet. Ya, seperti halnya kita melihat dinamo sepeda. Sekarang musim tuh sepeda populer lagi dan mestinya ada dinamonya. Dinamonya tidak merupakan cairan tetapi dari sistem kumparan. Anda orang fisika pasti mengerti. Nah, ini adalah hanya penggambaran 3 dimensi saja perjalanan gelombang ya. Jadi di sini jika di Iceland di mana ya Iceland itu? Di
di Amerika, di Afrika, atau di Eropa? Eropa, Pak. Di Eropa, oke. Bagus lah. Artinya secara refleks Anda menjawab itu bagus. Nah, ini yang biru ini adalah gelombang primer ya, P waves, dan yang merah ini gelombang sekunder. Gelombang primer itu longitudinal wave itulah. Kalau sekunder itu yang transversal. Di sini digambarkan bahwa jika di Iceland terjadi gempa bumi, maka gelombang gempa tersebut ditransmit, ini yang lurus ini, yang biru, karena dia mampu menembus segala medium ya, sampai dengan di daerah mana ini? South Pole. Oh, ya. Ini mungkin keterangan ini bukan keterangan titik ini ya. Ini adalah kutub selatan. Dia akan jatuh di sini. Berapa lama waktunya? Ternyata hanya 20 menit. Karena dia berkecepatan berapa tadi? Sampai dengan sekian puluh kilometer per detik ya, sehingga dia mampu sampai di sini. Dan ini di sini juga demikian, biru saja. Nah, yang mampu melewati, karena apa? Ini cairan, jadi dia refraktif, kemudian diteruskan sampai di sini. Dia sampai di Adelaide. Adelaide itu di mana ya? Halo? Australia. Australia. Anda rupanya seneng berkeliling dunia ya. Baik. Di Adelaide 19,5 menit. Jadi selisih hanya setengah menit saja. Di sini adalah merupakan titik 144 derajat. Jadi kalau dihitung dari sini itu kira-kira 144 derajat. Dan nah ini baru di Philippine Island, di kepulauan Filipina sana, itu dijumpai gelombang P maupun S. Nah, ini pada titik 103 derajat. Setelah itu merupakan shadow zone sampai 103 derajat di sini ya. Ini untuk gelombang S-nya. Kalau gelombang P hanya sampai di mana ini? Sampai 142 derajat nih. Mulai 103 sampai 142 derajat. Ini yang shadow zone for P waves. Caused by the core ya, karena core-nya di sini kan cair tadi. Baik, ini saya kira sama saja ya. Ada yang langsung diteruskan, karena di sini ada yang 10 menit dan 18 menit yang langsung ini ya. Kemudian ada yang dipantulkan, mantul kan karena ini cairan, kemudian dipantulkan. Resistensi batuannya juga berbeda. Saya anggap batuan adalah komposisi dari outer core dan mantel. Yang satunya 11 menit dan 20 menit. Jadi memang gelombangnya ada yang langsung, ada yang dipantulkan, dan ada yang bahkan bentuknya sebenarnya ada yang begini, kemudian dipantulkan lagi sampai sini. Sehingga bermacam-macam gelombang yang kita jumpai. Saya lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana karakteristik bagian dalam bumi? Nah, ini kita lihat bagian yang terdalam, yaitu inti bumi, yaitu terdiri dari inner core dan outer core. Nah, di sini disebutkan dalam kurung ini ya, ini adalah ketebalannya. Dan yang kuning ini bersifat cair, yang outer core, yang
inner core bersifat padat. Bagaimana komposisi kimianya? Nah, ini kita lihat. Mau tidak mau kita harus melihat komposisi kimia. Jadi di sini terutama Fe dan Ni dengan sedikit S. Sulfur maksudnya, bukan S yang lain. Juga relatif kaya akan metal seperti platinum dan emas. Jadi pada inti bumi itu terdapat platinum dan emas. Pada awalnya cair mengalami kristalisasi menjadi padat, itu bagian paling dalam. Sehingga planet bumi memiliki inti dalam dan inti luar. Interaksi padat dan cair tadi karena terdiri dari Fe dan Ni, besi dan nikel, maka dia bersifat kemagnetannya ada pada bumi. Nah sekarang bagaimana ini kok bisa cair, ini di bagian dalam kok padat? Ini kalau sama-sama Fe, Ni aja, saya kira ya harusnya sama karena temperaturnya semakin ke dalam semakin panas, kemudian tekanannya juga semakin besar secara dalam, mestinya kan begitu. Nah ini harus kita pahami tentang ikatan-ikatan antar unsur bagaimana. Nah tentu saja ini tidak hanya oleh karena di sini disebutkan terutama Fe dan Ni. Nah, Fe dan Ni. Pasti ada unsur-unsur yang lain yang membuat dia padat dan unsur yang lain yang membuat dia cair. Artinya di sini ya kita anggap saja ikatan van der Waals atau bagaimana. Kemudian di sini ikatan apa? Kovalen atau ikatan logam bahkan semacam itu. Jadi memang kita harus memahami bagaimana kimia dari bumi yang kita tinggali ini. Nah ini masih banyak perdebatan ya antara padat dan cair. Bahkan kadang-kadang kita lupa menyebut misalkan bagian mantel adalah bagian yang cair. Namun di sini disebutkan bersifat padat namun bersifat ductile. Jadi dia agak bersifat daktil seperti emas 24 karat itu kalau kita tekuk-tekuk kan masih bisa dan dia tidak patah. Nah komposisinya bagaimana? Nah di sini dinyatakan lebih dari 95% terdiri Si, O, Mg dan Fe. Sebagian kecil Al dan Ca. Ketebalannya adalah 2850 km, itu adalah mantel ya. Kita lanjutkan. Nah sekarang crust atau kita Indonesiakan dengan kerak. Saya nggak tahu kerak ini dulu bagaimana kok dikatakan kerak. Kalau saya tahunya kerak pada kalau kita menanak nasi itu ada keraknya. Kemudian jadi karak juga kita makan. Nah lapisan di sini tipis namun rigid, jadi padat tapi tidak tidak bisa kita tekuk-tekuk gitu, istilahnya begitu. Terutama Si, O, dan Al. Dan juga ada sejumlah penting
sejumlah yang boleh dikatakan penting, Fe, Ca, Na, K, dan magnesium Mg. Di sini sejumlah unsur-unsur volatile terkonsentrasi. Apa volatile? Tadi di pendahuluan kita kan ada unsur volatile, yaitu unsur yang titik bekunya rendah, ketebalannya antara 5-60 km keras. Jadi apa namanya? Nanti akan kita lihat bahwa ini kan hanya garis besarnya saja. Nanti akan kita lihat bagaimana distribusi di dalam gerak bumi itu terdiri unsur-unsur apa saja. Nanti akan kita lihat. Baik, ini sudah paham ya. Jadi ini gambaran bagian dalam bumi. Dan tentu saja ini kita buat konsentris. Apakah betul konsentris? Nah, dari sini. Kita hanya